Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa di rumah. Bertemu lagi bersama kami di sini dalam acara podcast Bincang Ramadan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman sehingga kita dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah nanti. Baiklah pemirsa di rumah, seperti kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa bagi umat Islam, yang mana amalan-amalan yang kita jalankan pada bulan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini juga disebut sebagai bulan Al-Qur'an, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an adalah wahyu yang paling mulia yang diturunkan oleh Allah kepada nabi kita, yaitu nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an juga menjadi warisan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa di rumah, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Ustadz Iwanul Wafa. Beliau merupakan penyuluh agama Islam pada KUA Kecepatan Negara. Beliau juga seorang tahfiz 30 juz yang mana pernah mewakili Bali dalam MTQ tingkat nasional pada cabang tahfiz Al-Quran. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nah, untuk pertemuan pagi ini apa yang akan disampaikan? Temuan kali ini, mumpung kita berada di bulan suci Ramadan yang tadi Ibu sampaikan tadi, yaitu bulan Al-Quran, diturunkan Al-Quran, makanya alangkah lebih bagus atau lebih spesial kita membahas tentang Al-Quran. Dan saya akan membahas tentang metode pembelajaran Al-Quran. Oh, tentang metode pembelajaran Al-Quran. Karena metode pembelajaran Al-Quran itu kan banyak metodenya, dan juga semuanya bagus dalam metode pembelajaran Al-Quran itu. Berarti kali ini kita akan bahas tentang metode pembelajaran Al-Quran. Iya, pembelajaran Al-Quran. Bisa dijelaskan Pak Ustadz, metode-metode apa saja dalam pembelajaran Al-Quran? Metodenya sangat banyak tadi, metode pembelajaran Al-Quran itu. Dan semuanya, kalau saya bilang itu semuanya bagus ya. Tentunya sebagai orang Islam kita disuruh untuk berjuang untuk, atau kalau bahasa anunya ijtihad, dan para ulama-ulama kita juga sudah banyak menghasilkan dari metode-metode pembelajaran itu, yang bahkan metode yang dahulu itu kan ada metode namanya Baghdadi. Kalau orang bilang kan gampangnya itu alif-alifan. Alif-alifan. Jadi alif, ba, ta itu juga salah satu metode yang konon katanya itu sudah dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan itu masih dipraktekkan sampai sekarang. Kemudian ada lagi metode setelah itu, mungkin yang paling terkenal kalau di Indonesia adalah metode Iqra. Kemudian metode Iqra itu dikarang oleh Kiai Haji As'ad Umam dari Yogyakarta, dan itu sangat banyak sekali dipakai oleh seluruh Indonesia, oleh anak-anak yang baru belajar, bahkan orang tua. Metode Iqra itu. Metode Iqra itu banyak. Tapi itu juga sangat banyak keunggulannya, sangat banyak keunggulannya. Kalau metode Baghdadi ada keunggulannya, metode Iqra juga ada keunggulannya. Semuanya
intinya adalah metode itu sangat membantu kita dalam belajar Al-Quran. Tinggal kemauan kita atau juga kemauan kita dan juga mungkin kemampuan kita, kemauan dan kemampuan. Tapi nomor satu adalah kemauan. Kalau kita mampu bisa, tapi kita tidak mampu, tidak mau, maka tidak akan mencapai hasil maksimal atau bahkan tidak bisa. Tapi kalau kita tidak mampu, tapi mau, insya Allah melampaui hasilnya daripada kemampuan kita. Jadi metode itu sangat membantu kita belajar Al-Quran. Dan tentunya kalau bulan Ramadan itu ketika kita membaca Al-Quran, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Kalau pahala kita membaca Al-Quran itu sunnah, maka seperti kita ibadah wajib. Pahalanya ibadah wajib. Kan kalau kita membaca Al-Quran itu satu huruf kan baca dihitung pahala 10. Berarti kalau kita membaca di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi 100 pahala satu huruf. Satu huruf 100. Sedangkan kalau kita membaca Al-Quran tidak mungkin kita membaca cuma satu huruf kan. Misalnya kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Kan tidak ada orang membaca Al-Quran hanya cuma Alif Lam Mim. Pasti sampai beberapa ayat. Bahkan yang sudah terlalu asyik membacanya itu bisa sampai berhalaman satu juz. Dan di bulan Ramadan ini Rasulullah itu selalu menghatamkan Al-Quran, bahkan menghatamkannya langsung dengan malaikat Jibril. Apa istilahnya itu? Ditasheh, langsung disimak oleh malaikat Jibril. Rasulullah itu gitu, langsung disimak oleh malaikat Jibril. Kalau kita ya cukup di mana tadarus, bisa di masjid, di rumah, di bagi rumah perempuan ya Pak Ustadz. Ya, kalau di masjid ya lebih bagusnya kalau sudah mantap bacaannya, biar yang mendengar itu juga sejuk hatinya. Jangan sampai nanti kalau kita di masjid membacanya masih masih banyak salah. Kalau sudah bagus bacaannya, bagus di masjid. Dan Al-Quran itu bisa kita baca di mana-mana, di rumah bisa, di masjid bisa, di jalan bisa, berdiri kita bisa baca Al-Quran, duduk bisa baca Al-Quran, tidur pun bisa baca Al-Quran, asal tidak di WC aja baca Al-Quran, asal tidak di WC baca Al-Quran. Jadi itu keutamaan Al-Quran, keistimewaannya Al-Quran. Jadi sesuai dengan waktu kapanpun, dimanapun, keadaan apapun, itu Al-Quran. Kembali ke metode ini Pak Ustadz. Ya. Berarti bagi umat Islam mempelajari Al-Quran itu wajib? Wajib mempelajari Al-Quran. Jadi karena kita itu warisan dari Rasulullah, dan suatu ibadah kita. Karena ibadah kita kan pakai Al-Quran. Baca apa yang wajib itu? Al-Fatihah. Kalau kita sholat tidak pakai Al-Fatihah, itu kan tidak sah sholatnya. Jadi mempelajari Al-Quran itu wajib hukumnya. Nah, dengan metode tadi, kan sekarang banyak kita guru-guru ngaji di sini yang mengajarkan anak-anak dengan metode seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Itu ada dua metode, Baghdadi dan Iqra. Yang lainnya juga banyak. Sedangkan kita kan di sini sudah tahu ada tilawati, ada ummi. Iya. Nah, metode mana yang paling untuk mengajarkan anak-anak, yang paling mudah kita pakai untuk mengajar anak-anak, yang gampang dicerna oleh anak-anak sekarang? Jadi kembali lagi, itu semua metode itu bagus. Ada bahkan dari mana yang terbaru itu ada mungkin Qurani dari Sidogiri, terus tilawati, ummi,
Itu semua bagus metode. Intinya kan nanti praktek membaca Al-Quran itu dipraktekkan setiap hari. Itu yang penting. Jangan sampai nanti setelah selesai membaca, selesai satu metode, terus tidak lanjut kepada membaca Al-Quran atau bahkan menghafal Al-Quran. Kenapa kita menghafal Al-Quran? Karena Rasulullah sendiri adalah Al-Quran tidak dibaca dengan tulisan. Rasulullah sendiri adalah Al-Quran itu dibaca dengan hafalan. Jadi kalau kita menghafal itu menjadi pilihan boleh sih. Cuma lebih utamanya adalah kita menghafal Al-Quran. Metode menghafal. Jadi semua sahabat Rasulullah itu asalnya membacanya dari hafalan Al-Quran. Jadi target kita dalam belajar Al-Quran, mungkin target yang rendah adalah hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Dan juga metode yang paling bagus itu semuanya bagus metode. Ya, semua bagus metode. Tinggal kemauan kita dan juga ketelatenan kita atau kesungguhan kita ya. Bahkan saya kalau saya sendiri malah mempraktekkan untuk mempermudah itu. Karena kalau kita mengajarkan orang yang sudah dewasa atau remaja itu malu dengan metode-metode yang terlalu dasar. Metode-metode yang terlalu dasar malu karena sudah usia sudah besar. Seperti apalagi dilihat sama adik-adik yang anak-anak balita kok belajarnya masih alif atau a, ba, itu seperti ada yang mengajarkan mu'alaf gitu. Iya. Mengajarkan mu'alaf, mungkin kalau mu'alaf kan masih masih apa namanya, masih dasar, terlalu dasar ya, mungkin bisa kita ajarkan Iqra atau mungkin tilawati atau Baghdadi masih mampu lah, masih bisa. Tapi kalau yang kita dasarnya memang seorang muslim, terus kita sudah beranjak remaja, dewasa, biasanya kalau mau mulai baru membaca Al-Quran, mau belajar Al-Quran itu biasanya ada perasaan malu. Dan kalau saya menyiasatinya adalah metode itu langsung dengan Al-Qur'annya. Langsung dengan Al-Qur'annya. Untuk mengajarkan itu. Mengajarkan langsung dengan Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Belajar dari surah-surah yang sangat mudah. Sangat mudah itu adalah surah mana yang mudah itu? Surah yang juz 30. Itu sangat mudah. Surah-surah pendek. Surah pendek, juz amma. Yang pendek lagi misalnya surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, terus surah apa lagi itu, surah Al-Lahab, surah Al-Kautsar. Nah, itu surah-surah yang pendek dan sekaligus dibaca berulang-ulang. Jangan dibacanya sekedar lewat. Dibaca berulang-ulang, kalau bisa sampai hafal. Satu ayat itu diulang-ulang. Nanti kalau dia sudah hafal, maka lidahnya akan menjadi terbiasa, menjadi lemas. Lidahnya akan mengikuti yang asalnya kaku menjadi terbawa kebiasaan karena seringnya membaca. Karena Al-Quran itu Al-Quran kan perkara akhirat dan umumnya adalah perkara akhirat. Jadi perkara akhirat itu kuncinya adalah, atau kalau saya perhatikan perkara akhirat itu ketika baru dilaksanakan itu sangat berat. Perkara akhirat, apa aja perkara akhirat itu ketika baru pertama kali dilaksanakan sebagian orang itu sangat berat. Tetapi kalau sudah terbiasa perkara akhirat itu malah bisa ketagihan. Contohnya apa misalnya? Contohnya kita membaca Al-Quran. Pertama kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, itu sangat berat, sangat malas kita belajar. Tapi kalau sudah karena rasanya susah. Tapi kalau sudah tahu rasanya, malah ingin mencoba lagi, bahkan bisa ketagihan. Makanya apa contohnya orang ketagihan? Buktinya orang baca Al-Fatihah itu sehari bisa 17 kali, terutama baca di dalam sholat itu. Sholat zuhur baca Al-Fatihah 4 kali. Belum sholat sunnahnya lagi.
Sholat sunnah qobliyah, sholat ba'diyah baca Al-Fatihah. Dan itu tidak jemu-jemu, itu dalam sholat aja. Belum lagi kalau kita mengirim Al-Fatihah, kalau kita mengirim orang tua kita baca Al-Fatihah. Belum lagi kalau kita tawasul baca Al-Fatihah. Selalu Al-Fatihah kita baca. Dan kita tidak jemu-jemu baca Al-Fatihah. Mungkin kalau kita jemu, mungkin ya di dalam sholat wajib baca Al-Fatihah. Mungkin kalau kita jemu orang tua kita hadiahkan Qul a'udzu birabbin nas misalnya. Kan belum ada kita dengar cerita seperti itu. Walaupun boleh kan. Kita memang Al-Qur'an itu cuma Al-Fatihah bacaannya. Benar. Makanya ada orang tuh ketika saya imami itu ada bilang nih, Ustadz kok bacaannya kok cuma itu aja gitu bacaannya katanya. Untung tidak bahas Al-Fatihah. Mungkin apa dia bos yang dimaksud Al-Fatihah, apa yang dimaksud surah-surahnya kok cuma itu aja. Al-Fatihah kan tidak pernah diganti di dalam sholat itu, bahkan menjadi wajib. Karena rukun. Ya, jadi karena dibiasakan dengan membelajar dari yang mudah dulu. Yang mudah. Berarti langsung Al-Qur'an bisa. Langsung. Begini Pak Ustadz, kalau seandainya kita mengajarkan anak-anak langsung dengan Al-Qur'an, bagaimana cara kita mengenalkan huruf? Soalnya sekarang ini kan banyak anak-anak lancar membaca Al-Qur'an, tetapi setelah kita tanya ini huruf apa, mereka tidak tahu Pak Ustadz. Kebanyakan seperti itu. Seperti kalau metode Iqra. Metode Iqra kan kita tidak mengenalkan alif, tapi langsung bunyi A. Tapi kalau Baghdadi itu kita ajarkan gitu, alif fathah. Itu. Kalau Iqra kan tidak. Itu bagaimana kita menyiasatinya Pak Ustadz? Metode Baghdadi itu juga kita pelajari itu setelah kita agak besar. Kalau saya sudah agak besar, mungkin sudah TK atau pertama kita sebelum belajar Baghdadi itu mungkin kita sudah bisa baca Al-Fatihah. Sudah bisa baca Al-Fatihah dan baca Qul huwallah, bisa baca Qul a'udzu birabbil falaq, sudah bisa baca Qul a'udzu birabbin nas, bahkan beberapa surah pendek mungkin kita sudah bisa. Wal asri mendengar. Baru kita belajar Baghdadi. Jadi kita belajar Al-Qur'an dulu tidak apa-apa. Belajar Al-Qur'an dulu. Nanti belajar huruf-huruf itu bisa belakangan. Oh begitu. Bisa seperti itu. Berarti belajar baca dulu. Belajar dulu belajar atau dulu, hafal dulu tidak apa-apa. Hafal dulu. Lihat tulisannya belakangan. Mungkin karena malas anak-anak malas untuk membaca, suruh membaca tidak bisa, kita sering bacain surah yang mudah-mudah itu. Misalnya wal asri, kita pas ngajak dia makan, kita baca wal asri sampai dia bisa, baru pindah lagi dengan surah-surah yang lain. Dia belum tahu tulisannya, sudah tahu bacaannya. Sama dengan orang menyanyi itu. Orang menyanyi kan belum tahu tulisannya. Mungkin kalau menyanyinya bahasa Indonesia, bahasa kita. Ada beberapa itu makan nyanyinya bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi karena setiap hari kita mendengarkan, setiap hari, apalagi kalau dia viral, akhirnya lama-lama kok bisa padahal tidak tahu tulisannya dan melafadzkannya pun salah-salah. Itu salah satunya Pak Ustadz. Mungkin banyak guru ngaji di sini termasuk saya Pak Ustadz ya. Anak-anak ini hafal dengan surah-surah pendek. Surah pendek. Setelah kita, selain itu juga, setelah kita kasih juz amma, tidak bisa baca. Saya suruh baca, tidak bisa. Tapi kalau ngafal bisa. Ngafal bisa. Ya, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya itu memang macam-macam orang baca Al-Qur'an seperti itu. Memang kita harus akui memang itu ada, tapi tidak apa-apa daripada sama sekali tidak bisa membaca Al-Qur'an. Membaca aja tidak pernah, mendengar tidak pernah, melihat tidak pernah. Itu sudah merupakan satu kelebihan dan keistimewaan. Sudah bisa mau membaca Al-Qur'an walaupun masih salah-salah. Karena membaca Al-Qur'an itu, kalau saya lihat di hadis itu, saya pahami hadisnya bukan untuk orang yang sudah pintar membaca Al-Qur'an. Orang yang masih belum lancar pun bisa membaca Al-Qur'an. Boleh membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu tidak dibaca hanya untuk orang-orang yang pintar. Di dalam hadisnya itu saya lupa,
Ini dia hadisnya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang baca Al-Quran wahwa mahirun, dia sangat pinter, maka derajatnya ma'as safaratil kiramil bararah, seperti derajat malaikat safaratil kiram. Terus walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa yatata'u fihi, dan orang yang membaca Al-Quran, yang mau membaca Al-Quran, kan yaqra'u ini kan artinya mau nih, atau sedang baca Al-Quran, tetapi dia belum lancar lah, sangat berat membacaannya, maka untuknya bukan berdosa, bahkan di sini lahu ajroni, mereka mendapatkan dua pahala. Kalau saya memahami hadis ini adalah Al-Quran itu dibaca bukan untuk orang yang pintar. Jadi orang yang belum pintar pun silahkan baca Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini, kalau ceritanya Presiden Habibie dulu ya, Presiden Habibie itu katanya di Jerman itu, dia heran ada orang bisa ngalahin dia, padahal dia perasaannya dia di Indonesia dia paling pintar katanya. Ternyata di Jerman itu dia kalah sama orang Yahudi kan. Dia selalu ranking 3. Akhirnya dia penasaran, kenapa saya mengisi ujian paling betul, belajar sudah paling rajin, kenapa kalah dengan orang Yahudi? Gitu katanya. Ternyata ditanyain sama orang Yahudi itu, ternyata orang Yahudi itu tidak mau langsung memberikan jawaban. Dia bilang rahasia katanya. Rahasia gitu. Ternyata setelah beberapa kali didesak oleh Presiden Habibie, baru dia membuka rahasia kenapa dia bisa sangat pintar itu. Ternyata rahasianya adalah membaca Al-Quran. Orang Yahudi itu senang membaca Al-Quran, membacanya pun di tengah malam. Jadi Al-Quran itu bukan hanya bacaan orang Islam ternyata, bahkan orang Yahudi senang baca Al-Quran. Mungkin para pendeta itu, para pemimpin-pemimpin agama itu, kalau dia mau terus terang atau terang terus, mungkin dia juga membaca Al-Quran, mempelajari. Tidak disampaikan. Berarti dapat saya simpulkan, belajar Al-Quran ini wajib hukumnya bagi umat Islam. Ya, wajib. Ya Pak Ustadz ya. Baiklah pemirsa di rumah, seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, membaca Al-Quran adalah, belajar Al-Quran adalah wajib hukumnya bagi umat Islam. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat berguna bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, untuk terus belajar Al-Quran dan mengajarkan anak-anak kita Al-Quran dengan metode-metode yang telah ada pada saat ini. Baiklah, kami orang Islam tuh ahli Quran, semuanya ahli Quran. Ada tambahan sedikit, yaitu orang Islam itu adalah ahli Quran, ahli Al-Quran, ahli Quran. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.